Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Yang Maha Esa, karena atas kehadirannya saya dapat melakukan presentasi sidang skripsi saya yang berjudul Alternatif Desain Struktur Tahan Gempa Gedung Hotel di Jalan Ketapang, Pontianak dengan metode dinding geser. Pertama-tama saya akan masuk ke preliminary design. Untuk perkiraan balok awal, yaitu balok 45/100 ada di bentang 12 meter, 12,5 meter. Balok 25/60 ada di bentang 7 meter 100 cm, 5 meter, 2,5 meter, dan 12,5 meter. Untuk balok 20, 25 dan 15/30 untuk 35,5 meter. Perkiraan awal dimensi balok, yaitu perkiraan awal yang penentuan dimensi plat. Tipe plat yang ditentukan berdasarkan rasio bentang terpanjang LD terhadap bentang terpendek LX. Untuk plat satu arah, yaitu LD per LX harus lebih besar daripada 2. Tebal minimum plat ditentukan berdasarkan SNI pasal 73.7.3.1.1 2847 2019. Untuk plat dua arah, LD per LX harus kurang dari 2. Tebal minimum plat ditentukan berdasarkan pasal SNI 8.3.1.1 SNI 2847 2019. Adapun hasil perhitungan ditabelkan sebagai berikut. Selanjutnya, perhitungan tebal minimum. Rumus yang digunakan yaitu H- sama dengan ln dalam kurung 0,8 ditambah FY per 1400 tutup kurung dibagi 36 ditambah 9 kali beta. Dengan nilai yang dari contoh perhitungan didapat yang terbesar yaitu 112,992 mm. Contoh perhitungan dapat dilihat sebagai berikut. Didapat nilai beban mati yaitu 2481,49 km, SIDL-nya 1200,60 km, dan beban hidup yaitu 1028,98 kN dengan PU yaitu 6801,3 kN. Perenyanan luas penampang digunakan rumus theta buka kurung 0,85 kali FC buka kurung AG dikurang AST ditambah FY kali AST dengan ketentuan FC sebagai berikut, yaitu 30 MPa dan FY 420 MPa, ST nya sama dengan 0,001. Didapat nilai 20,529 AG. AG dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut. Didapatlah nilai 33.331.302,01 mm persegi. Direncanakan kolom dengan penampang persegi sehingga AG sama dengan B kali H dengan B sama dengan H, sehingga AG sama dengan H kuadrat. H sama dengan akar dari AG sama dengan akar dari 33.331.302,01 sama dengan 655,588 mm. Maka diambil dimensi kolom sebesar 700 kali 700. Selanjutnya, perencanaan dinding geser. Perhitungan dimensi awal dinding geser dihitung berdasarkan SNI 2847 pasal 14.3.3.1, di mana komponen struktur dinding dihitung sebagai berikut. Diketahui lebar dinding sama dengan 500 cm BW dan tinggi dinding geser 385 cm atau 3,85 meter. Ketebalan dinding diambil yang minimal dengan rumus 1/42 kali BW didapat nilai 20,1. Ketebalan dinding geser minimal 1/24 kali HW didapat nilai 16 cm. Dinding geser mampu menahan gaya lateral maksimal 35% dari total gaya lateral yang bekerja pada keseluruhan struktur, sehingga untuk ketebalan dinding geser diambil sebesar 20 cm pada sumbu potong 1 dan 4. Sarana pendukung gedung. Tangga merupakan konstruksi yang direncanakan untuk menghubungkan dua lantai yang memiliki permodelan struktur. Permodelan elemen struktur dengan menggunakan etaps 2018. Struktur harus dimodelkan sesuai SNI 1726/2019 pasal 7.3 di mana elemen struktur analisa perilaku struktur.
Dari permodalan etaps didapatlah untuk rasio partisipial modal masanya untuk terkombinasi disyaratkan dengan arah X sebesar 92,96% dengan periode 1,258 detik dan arah Y sebesar 92,16% dengan periode 0,91 detik. Dari rekapitulasi tersebut dapat dilihat bahwa ragam pertama pada struktur adalah selanjutnya karena TC lebih besar daripada Tmax, maka T digunakan adalah Tmax yaitu 1,117 detik, sehingga koefisien seismik dapat dihitung sebagai berikut. Untuk CS arah X didapat nilai 0,0533, CS arah Y didapat 0,0655, dan batas nilai CS. Nilai CS tidak boleh lebih dari rumus yang sebagai berikut, yaitu CS sama dengan SDS per T dibagi R per IE. Untuk CS max arah X didapat 0,0287 dan CS arah Y didapat 0,0352 dan tidak boleh kurang dari 0,004 SDS IE, harus lebih besar sama dengan 0,01, sehingga digunakan nilai koefisien respons seismik CSX yaitu sebesar 0,287 dan inselected drift X dan drift Y masih di bawah drift limit. Untuk analisa P deltanya, detailing elemen struktur. Untuk penulangan 4 didapat untuk penulangan tumpuan untuk lantai tumpuan di lapangan. Untuk lantai satunya digunakan M9 dengan jarak 150. Untuk 2-8-nya digunakan tulangan sebesar M8 dengan jarak 150 juga. Selanjutnya penulangan tangga. Penulangan tangga direncanakan dengan tulangan pol 13 dengan jarak 100. Juga ditabelkan sebagai berikut. Selanjutnya penulangan kolom, yaitu diagram interaksi berdasarkan analisa perbatasan portal bergoyang. Maka untuk momen di kolom 700x700 masih mampu menahan gaya aksial atau PU 5342 kN, dan momen hasil perhitungan analisa perbesaran momen yaitu 352,3933 kN per meter. Yang telah dihitung pada perhitungan sebelumnya ditunjukkan koordinat titik P per M masih dalam wilayah kurva kapasitas ultimate. Selanjutnya penulangan kolom, yaitu diagram interaksi berdasarkan output analisa struktur dengan nilai aksialnya sebagai berikut. Diagram interaksi dalam kondisi Pmax masih dalam batas ultimate, kondisi Pmin masih dalam batas ultimate, dan kondisi M2 max masih dalam kondisi ultimate. Selanjutnya diagram interaksi di kondisi M2 min masih dalam M2 min, M3 max, dan M3 min masih dalam kondisi ultimate, di bawah kondisi ultimate. Dari grafik diketahui bahwa PU atau momen ultimate kurang dari jarak aman Pn, maka dimensi dan rasio tulangan dapat digunakan untuk menahan beban yang direncanakan. Berdasarkan perhitungan sebelumnya pada diagram interaksi dengan rasio tulangan 2,48%, sehingga AS perlu sama dengan P aktual kali AG, didapatlah nilai sebesar 9.815,12 mm. Untuk perencanaan sengkang kolom digunakan untuk jumlahnya yaitu 2 kaki dan untuk perlunya 87,5 mm persegi. Dan untuk geser nominalnya digunakan yaitu untuk Vn nya sebesar 862.595,294 Newton. Selanjutnya penulangan dinding geser dengan data-data sebagai berikut.
Di perhitungan pengulangan didapat untuk kuat geser atau VU max sebesar 518,255 kN dan VU kurang dari VU surface, maka hanya digunakan satu layer tulangan. Untuk perencanaannya digunakan diameter 13 untuk vertikal dan horizontal, maka untuk satu layar tulangan diperlukan adalah 132,665 mm persegi. Dengan jumlah tulangan yang diperlukan yaitu 4 tulangan. Maka jarak antar tulangan S yaitu 250 mm atau 25 cm. Untuk kapasitas geser tulang untuk kuat geser yang digunakan untuk tulangan diasumsikan dengan menggunakan satu layar tulangan diameter 13 350 mm. Kuat geser dinding geser berdasarkan SI 2847 2019 yaitu 18.10.4.1, di mana HW per LW 0,67, AC 0,05, proteinnya yaitu 0,00265, dan VN-nya yaitu 2315,5 kN. Karena VU lebih kecil daripada VN, maka dapat digunakan satu layar tulangan saja, yaitu diameter 13 dikurang 250 mm. Untuk perhitungan dinding geser selanjutnya dilakukan secara tabularis untuk arah X dan Y. Berikut untuk pengulangan di atasnya. Untuk diagram interaksi dinding geser untuk hasil lenturnya untuk nilai-nilainya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya untuk diagram interaksi kondisi Pmax, Pmin, dan M2 max terlihat masih di bawah batas ultimate, dan M2 min untuk kondisi M2 min, M3 max, dan M3 min masih di bawah kondisi ultimate. Maka dimensi rasio tulangan geser dan yang menahan beban dapat direncanakan, dapat menahan beban-beban yang direncanakan. Selanjutnya untuk kait standar dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya perencanaan fondasi. Untuk tanah non korosif suatu lapisan tanah dinyatakan lapisan tanah keras apabila memiliki nilai SPT lebih daripada 35. Berdasarkan SPT keras dari kedalaman 35 meter. Selanjutnya untuk nilai NSPT rata-rata N kohesif sebesar 6,071, N non kohesifnya sebesar 32,6, maka N rata-ratanya sebesar 19,335. Direncanakan tiang panjang square L dengan diameter 30 cm dengan bearing layernya 0,75 meter, maka diambil nilai rata-rata untuk kedalaman 35-36 yaitu NB-nya 50. Selanjutnya analisa daya dukung. Didapat untuk daya dukung ultimate-nya sebesar 347,6 ton. Dan untuk interfaktor yang dapat digunakan yaitu 138,824 ton. Selanjutnya perhitungan yang daya dukung izin tiang panjangnya dikurangi berat sendiri, maka didapat untuk berat yang digunakan, di mana jarak tiang sebagai tadi disebutkan dengan lebar pelket 2200 mm dan panjang 3200 mm. Selanjutnya dilakukan evaluasi ulang, yaitu nilai N-nya masih dalam aman, yaitu analisa geser fondasi. Didapat untuk geser ultimate-nya yaitu sebesar 3.528.158 Newton
Dan untuk tahanan geser rencananya sebesar 5.314,214,55511 Newton. Maka syarat nominal pancing shearnya masih dalam kondisi dua arah, masih aman. Selanjutnya analisa satu arah didapat untuk geser ultimate-nya sebesar 837.170 Newton, dan untuk tahanan geser rencananya yaitu sebesar 1.570.999 Newton. Maka untuk kondisi satu arah juga aman. Untuk arah X, untuk satu arah Y nya untuk nominal pancing shear sebesar 1.080.062 Newton untuk geser rencananya, dan untuk perhitungan geser ultimate-nya sebesar 104.628 Newton. Maka untuk nominal pancing kondisi satu arahnya masih aman. Selanjutnya perhitungan nominal ultimate bell cap arah X, yaitu untuk Y1 dan Y2 sebesar 195.953,95 kN dan PY2 nya 1905,654 kN dengan gaya dari bell cap sebesar 135,168 kN. Untuk momen ultimate arah Y didapat 160.791.487 Newton per milimeter. Selanjutnya rencana pengulangan bell cap didapat nilai MY dan MX sebagai berikut. Maka untuk nilai MN adalah 17.865.728 Newton per milimeter dan AS per load yang digunakan 0,027. Maka untuk kontrol kapasitas AS pasang harus lebih besar daripada AS per load. Didapat AS pasangnya sebesar 8.109 dan AS per load-nya sebesar 5.819. Maka rencana tulangan yang digunakan diameter 22 dengan jarak tulangan 100 mm atau 1 meter dapat digunakan. Selanjutnya perhitungan tulangan susut direncanakan dengan tulangan diameter 16 dengan jarak 150 mm dengan AS per load-nya yaitu 1286 mm dan AS pasangnya didapat 1340 mm, maka dapat digunakan. Berikut detail pengulangan. Kesimpulan berdasarkan SNI untuk bangunan yang saya gunakan itu termasuk KDS C. Selanjutnya sarana gedung direncanakan pada skripsi terlihat dideskripsikan sebagai berikut. Dan berdasarkan analisa perilaku etap, misalnya analisa struktur, perilaku struktur dengan menggunakan ESTAP dengan SNI dengan mengacu pada SNI 1726/2019 didapat hasil analisis sebagai berikut. Selanjutnya untuk dimensi elemen struktur yang digunakan juga sebagai berikut. Terdapat plat lantai, balok, dan juga dinding kolom dan dinding geser dengan detail-detail sebagai berikut. Struktur direncanakan menggunakan tiang pondasi square pile yaitu 300 x 300 mm dengan K300 dengan panjang rencana 36 meter. Terdapat 3 tipe pondasi yaitu tipe NEP. Baiklah, sekian dari presentasi sidang skripsi saya. Ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.